Matur sembah nuwun, terima kasih buat semuanya. Memang dalam kehidupan khususnya lah orang Jawa itu banyak, orang Jawa itu sudah tidak tidak asing dengan namanya tirakat, dengan namanya keilmuan, dengan namanya kesaktian, dengan namanya dunia mistik. Itu sudah tidak asing di tanah Jawa. Bahkan dulu banyak keilmuan Jawa, berbagai mantra dilakukan, berbagai tirakat untuk mendapatkan sebuah kesaktian. Di sini kita akan berbicara tentang ilmu leluhur terdahulu. Cuma kita bahas secara logis, secara logika, secara akal sehat, yaitu tentang ilmu malih rupa. Dulu itu ada orang itu bisa berubah dirinya itu bisa iso manggon tanpa paham, jadi di mana-mana bisa menjadi orang baik, bisa menjadi bisa. Sebenarnya itu hanyalah sebuah keilmuan dari leluhur, di mana untuk pesan anak cucu agar kita itu bisa menghargai semua kalangan. Contohnya, kita tidak hanya ngumpul dengan orang baik saja, orang tidak baik juga harus kita bisa ngumpuli. Karena kalau kita tidak ngumpuli mereka, siapa yang akan membawa mereka ke ranah kebaikan? Malih rupa dalam arti orang dulu ini seperti simbol bunga mawar. Mawari mawarna-warna. Mawarna-warna itu kita bisa manggon ning ndi wae, di mana saja kita bisa bergaul di situ. Tidak hanya satu golongan, tapi kita bisa bergaul di berbagai golongan. Nah, malih rupanya di mana? Di saat kita ngumpul dengan orang tidak baik, kita walaupun baik, kita mengikuti mereka. Kita mengikuti mereka. Orang minum-minum, ya kita datang, kita bergaul dengan mereka. Ini malih rupa. Golongan jin, ya kita ngikuti jadi jin. Ya kita tanggalkan, ibaratnya nama besar kita tanggal, kita menjadi jin di situ. Karena untuk menarik jin ini, sampai tidak akan bisa. Kalau untuk membuat baik orang-orang baik itu mudah, sampai ngumpuli orang baik itu mudah. Tapi di saat sampai ngumpuli jin-jin ini susah, sampai harus malih rupa jadi jin juga. Ngumpuli raksasa, penguasa-penguasa yang makanannya orang, bisa menumbalkan banyak orang demi kemauannya, itu raksasa. Apa ya harus jadi raksasa? Apa tidak bisa karena ini terus. Jadi sampai harus manggon tanpa papan itu di situ. Jadi dimanapun tempat kamu hidup, di situ kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan ibaratnya lingkungan yang seperti apa. Tetapi kamu harus tetap menjadi dirimu sendiri, yaitu bisa balik ning awake dhewe meneh. Nek masalah malih rupa kudu iso, malih apa wae iso. Dadi dewa kudu iso. Dadi satriya kudu iso. Iki wis pirang rupa iki? 2 rupa. Jadi ini harus bisa. Kamu kalau jadi satria, kamu harus bisa memperjuangkan orang lain. Dadi brahmana kudu iso, kamu harus memberi pencerahan kepada yang lainnya. Dadi siwa ya kudu iso, kowe kudu ya iso ngancurne, kudu iso nonton. Kembali ke diri kita masing-masing. Tidak hanya ngumpuli orang-orang baik untuk diajak baik. Sudah baik kan tidak usah diajak baik.
Mereka sudah baik, tapi yang tidak baik gimana caramu untuk mengajak baik? Itu baru namanya kita setidaknya itu membenahi. Memang susah, makanya orang dulu ilmunya malih rupa. Iso dadi satrio, iso dadi ning tatarane para dewa, iso nyedhaki pemimpin, iso dadi masyarakat cilik. Makanya yang Ismoyo itu kalau di atas dia bisa jadi Ismoyo, kalau di bawah dia bisa jadi Semar, itu juga malih rupa. Di dalam kalangan masyarakat dia jadi orang biasa, bukan dewa. Tetapi sebenarnya dia anak dewa. Dia seorang dewa bahkan. Ismoyo itu tadi. Malih rupa iki, Mas. Nah, disitulah kita sebenarnya penjabaran dari ilmu luhur kita. Tapi yang kita sekarang kita cari, seakan-akan kita ini diiming-imingi dengan apa? Kita berubah beneran, bisa menjadi apa? Bukan, itu sifat kita ataupun cara kita mendekati orang lain itu. Kita harus mengikuti style orang lain. Ngumpule wong apik dadi wong apik, ngumpul jin dadi jin, ngumpule buta dadi buta, ngumpule satriya dadi satriya. Lha iki malih rupa, Mas. Tetapi kita tetap menebarkan wewangian. Nah, ini bunga mawar. Mawarna-warna yang tetap wangi. Walaupun kita masuk ke ranah ini, tapi kita memberi pencerahan di situ, memberi kebaikan. Karena semua orang ini saya yakin pengen menjadi orang baik. Karena apa? Tujuan mereka dilahirkan itu untuk baik. Tidak ada orang itu kelahirannya ditujukan untuk menjadi maling atau apa, itu tidak ada. Hanya mereka itu pilihan, terbawa keadaan. Tetapi mereka sebenarnya di saat ada yang masuk dan bisa membuka hati pintu mereka, terus kita tarik kembali, sebenarnya mereka juga ingin menjadi baik. Makanya orang-orang dulu, dari sejarah dulu, banyak para Brahmana atau Resi itu berawal malah justru dari orang-orang yang tidak baik. Tapi di saat mereka ditarik, mereka akhirnya menemukan jati diri mereka dan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Makanya nek Jawa iki ora ilmune malih rupa. Ini sudah ilmu tingkat tinggi. Kalau orang bisa malih rupa itu sudah ilmunya tingkat tinggi. Maksudnya yang tingkat tingginya gimana? Jadi paneteke iman itu sudah mendarah daging. Jadi dia mau berubah jadi apa, tidak merubah imannya sendiri. Rasa percaya diri, jati dirinya itu sudah kuat. Jadi di saat dia mengumpuli maling, dia tidak ikut maling. Justru di situ dia memberi pencerahan dan menarik untuk ke ranah yang baik. Makanya ilmunya tingkat tinggi, tirakatnya luar biasa, resikonya juga luar biasa untuk berubah. Tapi kalau hanya ini sudah orang-orang baik, terus kita ngumpul ngomong dengan orang-orang baik, tidak usah ngomong wis baik, nggak perlu sampai ngomong, itu sudah baik, sudah tahu aku. Yang susah itu dari orang tidak baik gimana membuat menjadi orang baik. Itu sampai berarti merubah ritme kehidupan, menyelaraskan, mengurangi dampak-dampak negatif dalam kehidupan. Nah, itu sebenarnya yang leluhur-leluhur kita dahulu ajarkan. Sama ilmu lembu sekilan itu ya sama. Kenapa dibilang lembu sekilan? Kita itu tidak bisa menjangkau orang lain. Ojo ngilani wong liya. Oh ya ngilani dikeperuin dia semua. Ojo mbok kilani wong liya. Wong jalma tan kena kinira. Ora iso kowe arep jangkakne wong. Nah, di saat kamu hilangkan ini,
kamu jangankan kok dipukul, ingin menyakiti kamu aja tidak mau mereka. Kamu karena apa? Kamu tidak pandai ngece wong, ngilani ki ngecil. Alah kowe iki opo? Lah kuwi jenenge sampean ngilani. Gak iso, Mas. Itu sampean hilang, itu tuh lembu sekilan. Sama wesi kuning gitu. Wesi atos kuning ngukuhe wening. Lho sampean nek kuat ngukuh wening bengi ibadah nyedake awakmu ning sing gawe urip, kebal sampean. Wesi kuning untuk kebal to? Kebal. Sopo sing arep bacok sampean? Sopo arep natoni sampean? Wong sampean ki nek wis ngukuh weninge sampean, kelakuane sampean mesti apik. Nah, ini belajar sebenarnya pitutur leluhur semua itu. Tetapi kita karena gila dengan kesaktian, akhirnya banyak yang memanfaatkan. Ya mungkin saya bilang seperti ini ada yang kontroversi, itu tidak apa-apa. Setidaknya sudah disampaikan. Seneng tidak seneng kembali ke diri kita masing-masing. Tidak suka jangan dipakai, kalau suka di like. Oh enak ya. Kita namanya penjabaran itu seperti itu. Yang logika aja lah, yang tidak logika tidak usah dipikirkan. Mumet. Karena kita hidup di dunia, yuiki sejati ini urip piye iki lho, Mas. Awake dhewe bendina butuh duit, butuh rokok, butuh mangan, butuh nyekolahke anak, butuh bojo penak, butuh beras. Yo iki sejatine urip. Arep goleki sing piye? Lah kalau hidup di alam nyata aja kita ndak bisa kok goleki alam gaib sampai arep nyapo. Nang alam nyata wae ra cetha, kok goleki barang sing ra cetha ya kuwi alam gaib. Alam gaib wis genah kodrate gak ketok ning mata sampean kok goleki. Ya lucu sampean bingung ke awake sampean dhewe lho berarti. Temu engko ya halusinasine sampean paling-paling. Mergo dunia gaib itu masuknya alam bawah sadar. Alam bawah sadar sampean masuk terlalu dalam menjadinya halusinasi, barang renek dadine enek. Wit gedang dadi pocongan lho kuwi oleh-oleh. Benar iku, Mas. Makanya dalam pembelajaran, dalam sampean mencari pengetahuan, jangan mencari pinter, carilah pemahaman. Yen wong paham ki mesti pinter, ning wong pinter belum tentu paham. Wong becik belum mesti apik, ning wong apik kuwi belum tentu becik. Benar dalam Jawa itu pelajarannya itu luar biasa, luar biasa. Ilmu gaib ki sing kepiye? Wong ilmu gaib. Sedangkan awake dhewe mangan butuhe beras. Beras ki lho nyoto. Pot tau sampean mangan gaib, sampean luwe anake sampean wae nduk tak kirimi beras saka kene tak sugesti yo wareg. Ya ora wareg. Sing genah ki nek awake dhewe urip nang alam donya ya wis iki. Piye caramu kowe mulya ning alam donya? Iki ilmu kasunyatan jenenge. Dan padahal dalam salah satu keyakinan sudah dijelaskan, suatu yang gaib itu hanya Tuhan yang tahu. Nyapa lho gagas gaib? Urusana uripmu ning nyata wae. Gawenen sing penak. Ben apa kowe iso urip kuwi urup? Ben kena diarani wong urip kuwi kudu urup. Kowe bisa menghidupi yang lainnya, bisa membantu yang lainnya. Nah itu tadi tentang ilmu Jawa kuno. Dari malih rupa sebenarnya itu kita bisa manggon di mana saja, kita bisa mengikuti alur seperti apa dalam keadaan apapun. Logika, Mas, kabeh logika. Golek pring temu rose ngono, kuwi logika wis. Arani pring kuwi panggon nggih dandani temu rose ketemu rasane, dadi ning kono musyawarah, mesti oleh penyelesaian. Ora mbok goleki pring engko tak akhire pirang mm ya kapusan neh sampean. Urip kok senenge ngono lho, heran aku ya.
dalam mencermati ilmu leluhur, sampean jangan makan mentah. Karena apa? Itu bisa menjadi sebuah pitutur dalam hidup kita. Karena leluhur kita dulu itu orang yang cerdas, bukan orang sekti, orang cerdas. Agar orang lain tidak bisa menguasai ilmunya, mereka membikinkan sanepo. Di saat kita mampu kembali ke pola pikir kita yang benar, kita bisa memecahkan misteri sanepo itu, kita bisa tahu sebenarnya apa pesan dari leluhur tersebut. Makanya hati-hati dalam belajar sebuah keilmuan. Carilah pemahaman, jangan mencari pinter. Nek wong pinter ki oke mas, akhirnya minteri kancane. Tapi kalau orang paham, pasti akan memberi pencerahan kepada yang lainnya. Jadilah matahari, jadilah surya. Walaupun tidak ada orang yang melihat sampean, bahkan mendekat sampean, tapi sampean sangat berarti untuk memberi pencerahan dunia. Semoga bermanfaat. Salam rahayu, 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 sagung dumadi.